Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah, salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan anggota kelompok yang pertama Anissa Aulia Rahma, yang kedua Dani Romansyah, dan yang ketiga Muhammad Maskur Miftahus Salam. Pada video kali ini kita akan menjelaskan materi tentang pemikiran ilmu kalam kontemporer. Yang pertama, riwayat singkat Hasan Hanafi. Hasan Hanafi dilahirkan pada 13 Februari tahun 1935 di Kairo. Pendidikannya diawali pada tahun 1948 dengan menamatkan pendidikan tingkat dasar dan melanjutkan studinya di Madrasah Kairo yang diselesaikannya selama 4 tahun. Hasan Hanafi adalah pengikut Ikhwanul Muslimin ketika dia aktif kuliah di Universitas Kairo. Hanafi tertarik juga untuk mempelajari pemikiran Sayyid tentang keadilan sosial dalam Islam. Ia berkonsentrasi untuk mendalami pemikiran agama, revolusi, dan perkembangan sosial. B. Pengertian kalam Hasan Hanafi. 1. Kritik terhadap teologi tradisional. Dalam gagasannya tentang rekonstruksi teologi tradisional, Hanafi menegaskan perlunya mengubah orientasi perangkat konseptual kepercayaan teologi sesuai dengan perubahan konteks politik yang terjadi. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa teologi tradisional lahir dalam konteks sejarah, ketika inti keislaman yang bertujuan untuk memelihara kemurniannya. 2. Rekonstruksi teologi. Melihat sisi-sisi kelemahan teologi tradisional, Hanafi lalu mengajukan saran rekonstruksi teologi. Menurutnya adalah mungkin untuk mengfungsikan teologi menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi masa kini, yaitu dengan melakukan rekonstruksi dan revisi, serta membangun kembali epistemologi lama yang rancu dan palsu, menuju epistemologi baru yang sahih dan lebih signifikan. C. Riwayat singkat Nasr Ismail Al-Faruqi. Ismail Raji Al-Faruqi lahir di Java, Palestina pada tanggal 1 Januari 1921. Pendidikan dasarnya dimulai dari madrasah dan pendidikan menengahnya di Colleges des Frères dengan bahasa pengantar Prancis. Kemudian pada tahun 1941 lulus dari American University of Beirut. Ismail lalu bekerja untuk pemerintah Inggris di Palestina. Pada tahun 1945, dia dipilih sebagai gubernur Galilea, tapi setelah Israel mencaplok Palestina, ia dipindah ke Amerika Serikat pada tahun 1949. Di Amerika, ia melanjutkan pendidikan master dalam bidang filsafat di University of Indiana dan University of Harvard. Dia melanjutkan pendidikannya dengan mengambil gelar doktor filsafat di University of Indiana dan di Al-Azhar University pada tahun 1952. D. Pemikiran kalam Nasr Ismail Al-Faruqi. Pemikiran kalam Ismail Al-Faruqi tertuang dalam karyanya yang berjudul Tauhid, Its Implication for Thought and Life. Dalam karyanya ini beliau mengungkapkan bahwa A. Tauhid sebagai inti pengalaman agama, kemudian B. Tauhid sebagai pandangan dunia, C. Tauhid sebagai intisari Islam, D. Tauhid sebagai prinsip sejarah, E. Tauhid sebagai prinsip pengetahuan, dan F. Tauhid sebagai prinsip metafisika, G. Tauhid sebagai prinsip etika, H. Tauhid sebagai prinsip tata sosial, I. Tauhid sebagai prinsip ummah, J. Tauhid sebagai prinsip keluarga, K. Tauhid sebagai tata politik, L. Tauhid sebagai prinsip tata ekonomi, kemudian M. Tauhid sebagai prinsip estetika. E. Metodologi pemikiran kalam kontemporer. Jelasnya,
Jika metodologi pemikiran kalam klasik berdialog dan bergaul dengan format pemikiran serta epistemologi Yunani atau Helenisme, maka metodologi pemikiran kalam kontemporer harus bersentuhan dengan pemikiran filsafat barat kontemporer yang dibentuk dan diilhami oleh arus perubahan yang diakibatkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian dari kelompok kami. Bila mana ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.